Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial sebuah aplikasi komputer perbankan berbasis web, yaitu SIBMT. Untuk cara akses aplikasinya yaitu dengan membuka browser atau aplikasi Google Chrome lainnya. Yang pertama buka browser teman-teman, kemudian masuk ke website SIBMT ini. Nah, untuk teman-teman silahkan login. Untuk username-nya user spasi bank, kemudian passwordnya user bank, ini kecil semua, kemudian login. Nah, di sini di website ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama menu file, kedua transaksi, ketiga laporan, kemudian keempat utility. Yang pertama menu file, yaitu untuk mengelola data nasabah yang ada di sistem ini. Kemudian transaksi, yaitu untuk melakukan berbagai macam transaksi perbankan syariah. Yang ketiga laporan, yaitu untuk mencetak berbagai macam laporan yang diinginkan. Kemudian utility, yaitu untuk mengatur jalannya sistem aplikasi bank digital. Yang pertama yaitu menu file. Yang pertama menambahkan user, yaitu pilih file, kemudian master register nasabah, pilih yang add register nasabah. Nah, di sini teman-teman bisa diisi untuk datanya. Sebelumnya kita klik add dulu. Nah, di sini jika teman-teman sudah, ini nama, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian alamat tempat tinggal, kemudian teman-teman save. Nah, di sini data sudah tersimpan, kemudian oke. Nah, ini untuk kode sudah didapat, jangan lupa dicatat. Nah, kemudian klik OK. Yang ini kita close dulu. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin melihat apakah sudah ada atau belum, kemudian teman-teman pilih transaksi, kemudian cari register nasabah dan cari. Nah, ini sudah ada untuk data nasabahnya. Kemudian jika teman-teman ingin mengedit atau mendelete, kita pilih file, kemudian pilih master register nasabah. Nah, ini untuk edit atau delete register nasabah. Di sini jika teman-teman ingin mengedit atau menghapus data atau user teman-teman, di sini karena kan saya tidak ingin menghapus atau mengedit, kita lanjutkan saja. Ini kita tutup. Nah, selanjutnya yaitu menu transaksi. Teman-teman pilih transaksi. Untuk membuka tabungan, pilih tabungan, kemudian pembukaan rekening tabungan. Nah, di sini teman-teman bisa isi sesuai data teman-teman yang sudah dibuat. Untuk nomor registernya bisa masukkan dari user yang teman-teman sudah dibuat. Nah, di sini ada Vicky. Vicky itu
sebuah rekening tabungan yang dibuat untuk oleh orang tua atau wali pada anak yang masih di bawah umur. Untuk itu menu ini tidak usah diisi. Setelah teman-teman ini diisi datanya, kemudian kita save. Nah, ini untuk data sudah tersimpan, kemudian oke. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, di sini kita close dahulu untuk melihat datanya sudah ada. Kita cari. Nah, di sini sudah ada. Kemudian menu transaksi selanjutnya yaitu teller, yaitu menu untuk menambahkan nari atau store tunai, kemudian bayar angsuran atau bayar deposit dan lain-lain. Yang pertama yaitu pilih transaksi, kemudian teller. Nah, di sini saat teman-teman isi datanya, untuk rekening lamanya bisa dikosongkan. Nah, di sini bisa teman-teman isi datanya, setoran tunai. Untuk mutasinya bisa teman-teman isi sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan isi. Nah, setelah itu bisa teman-teman save. Nah, itu data sudah tersimpan. Teman-teman bisa cek dulu. Nah, untuk saldo sudah terisi. Kemudian menu transaksi selanjutnya yaitu di menu tabungan, kemudian transfer antar rekening. Yang pertama pilih transaksi, kemudian pilih tabungan, kemudian transfer antar rekening. Nah, di sini teman-teman bisa ingin untuk transfer antar rekening, bisa teman-teman isi. Nah, ini untuk nilai transfernya bisa teman-teman isi. Untuk rekening tabungannya yaitu maaf ada kesalahan sedikit. Ini kemudian kita save. Setelah itu data sudah tersimpan. Kemudian kita cek dulu, kemudian cari tabungan dan deposito. Nah, di sini sudah ada mutasi tabungannya. Selanjutnya yaitu menu laporan. Pilih yang laporan, kemudian pilih laporan atau yang ingin dicetak. Di sini saya akan mencontohkan yaitu tabungan, kemudian laporan pembukaan tabungan. Nah, di sini dan preview. Nah, di sini sudah ada laporan pembukaan tabungan. Ini yang sudah terbaru, ini sudah ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita ke menu transaksi deposito baru. Kita lihat, karena di sini untuk saldo deposito atau saja belum ada, kita buat. Kita teman-teman pilih transaksi, kemudian pilih deposito,
kemudian register deposito. Di sini teman-teman bisa isi sesuai data teman-teman. Ini untuk golongan deposito perorangan, untuk AO itu umum, untuk jangka waktunya (12 bulan). Mohon maaf, untuk AO sendiri yaitu adalah akun officer, yaitu karyawan bank yang bertugas atau mengelola kredit nasabah. Teman-teman bisa pilih, ada menunya, yaitu di sini di AO ada AO 1, AO 2, Dwi Tanjung, Kacap, Kasir, dan umum. Di sini saya memilih umum. Kemudian teman-teman jika sudah diisi, teman-teman bisa save. Nah, ini untuk data sudah tersimpan, kita close dulu. Kemudian kita lanjutkan menu transaksi, yaitu store deposito. Kemudian teman-teman pilih transaksi, pilih deposito, pilih yang store deposito. Di sini teman-teman bisa isi sesuai data teman-teman. Ini sudah otomatis tersimpan. Di sini untuk cara store-nya bisa teman-teman pilih yang tabungan. Untuk nominalnya bisa teman-teman isi. Kemudian teman-teman jika sudah bisa save. Nah, untuk datanya sudah tersimpan. Jika teman-teman ingin cetak, bisa dicetak. Kemudian ini kita close dahulu. Untuk mengeceknya teman-teman bisa cari, kemudian cek, pilih yang tabungan dan deposito. Nah, untuk saldonya sudah terisi teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu menu transaksi, koreksi, dan nisbah deposito. Untuk itu teman-teman bisa pilih transaksi, kemudian deposito, kemudian pilih yang koreksi deposito. Nah, di sini jika teman-teman ingin ada perubahan di deposito, bisa teman-teman ubah di sini. Karena kan di sini saya tidak ingin mengubah atau mengedit, saya close dulu. Untuk selanjutnya yaitu menu transaksi, pencairan deposito. Untuk itu bisa teman-teman pilih transaksi, pilih yang teller, kemudian masukkan rekening deposito teman-teman. Nah, di sini sudah terisi. Mohon maaf, setoran tunai, kemudian mutasi, nah di sini untuk itu teman-teman bisa save. Data sudah tersimpan, kemudian klik OK. Kita close dulu, teman-teman bisa cek dulu, kemudian klik pilih tabungan dan deposito. Nah, untuk itu mutasi depositonya sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu menu transaksi, pembiayaan, dan pengiriman jaminan. Teman-teman bisa pilih transaksi, pilih yang pembiayaan, kemudian pilih yang jaminan, kemudian pengiriman jaminan. Di sini teman-teman bisa isi datanya sesuai data teman-teman.
Di sini saya untuk jenis jaminannya saya menggunakan kendaraan bermotor, kemudian pengikatannya sertifikat persentase 100. Untuk nilai pasarnya nah sudah. Ini setelah teman-teman next, kemudian teman-teman bisa isi. Ada 2 merek. Nah setelah itu bisa teman-teman save, data sudah tersimpan. Maaf ada kesalahan. Itu untuk nah ini untuk data sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya yaitu menu transaksi pembiayaan, kemudian penggantian jaminan. Teman-teman bisa pilih transaksi, pilih pembiayaan, kemudian penggantian jaminan. Di sini bisa teman-teman edit atau isi untuk rekeningnya. Teman-teman klik add dulu. Kemudian save. Untuk gantian sudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menu transaksi pembiayaan atau pengajuan. Teman-teman bisa pilih transaksi, kemudian pembiayaan, kemudian pilih yang pengajuan pembiayaan. Nah ini untuk teman-teman bisa isi. Kemudian bisa teman-teman save. Untuk datanya sudah tersimpan. Ini untuk yang ini close dulu, kita cek dulu. Yang selanjutnya yaitu menu transaksi pembiayaan atau kemudian realisasi. Teman-teman bisa pilih transaksi, kemudian pembiayaan. Nah di sini teman-teman bisa isinya. Mohon maaf, datanya bisa diisi. Untuk rekening halamannya tidak usah diisi. Di sini untuk realisasi bisa teman-teman isi.
Kemudian untuk cara nah ini untuk datanya sudah terisi semua. Maaf ada kesalahan teknis. Kemudian teman-teman save, kemudian oke. Nah yang realisasi teman-teman bisa cek di transaksi, kemudian cek register nasabah, kemudian cari sini. Nah ini untuk realisasinya sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menu pembiayaan pencairan. Teman-teman bisa pilih transaksi, kemudian pilih pembayaran, kemudian pilih pencairan pembiayaan. Teman-teman bisa isi datanya. Nah di sini kemudian kita teman-teman save untuk data yang sudah tersimpan. Kemudian kita cek. Nah ini untuk selanjutnya yaitu menu pembayaran angsuran dan teller. Teman-teman bisa pilih transaksi, pilih yang teller, kemudian teman-teman bisa isi datanya. Maaf, ini teman-teman bisa isi. Teman-teman bisa isi tong tunai, penarikan tunai bagi hasil. Di sini saya akan melakukan setoran tunai. Biasanya terserah teman-teman. Kemudian kita save, data sudah tersimpan. Nah, kemudian bisa cek di ini, kita hapus dulu, mana transaksi, kemudian cari register nasabah, kemudian cari nasabah. Nah di sini untuk sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.